كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim mudzakiran bidzalik faba'athaqal qailin wa ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا في آية الأخرى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال أيضا في آية الأخرى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قبل كل شيء هيا بنا أن نشكر نعمة الله التي أنعمت علينا حتى أن نستمع في هذا مكان مبارك، ولن ننسى صلاة وسلاما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمل الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأساتذة الكرام، الأحباب الشريفة، إخواني في الله، حفظكم الله جميعا، متاعكم الله بالصحة والعافية. أشهد الله بأنني أحبكم جميعا. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anta Rahmanur Rahim ya Allah, Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi', Al-Mu'azzul Muzillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Aliyul Azim, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim mudzakiran bidzalik fawasaqal qailin wa ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah.
Wa qala aidan fi atil ukhra, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Sadaqallahul nadzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad ya Allah, wa afiyatan fil jasad ya Rahman, wa afiyatan fil jasad ya Rahim, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki ya Allah, wa barakatan fi rizki ya Rahman, wa barakatan fi rizki ya Rahim, wa taubatan qabla al-maut, wa taubatan qabla al-maut, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hawwin alaina fi sakaratil maut, fi sakaratil maut, fi sakaratil maut, wan najatan nari wa afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah, wa khususan ya Rahman ya Rahim, nawwir ya Allah Madinatus Sabang, nawwir Madinatus Sabang, nawwir Madinatus Sabang binuri hidayatik kama nawwarta arda binuri syamsika wal qamarika abada abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibrila wal Mikaila wa Israfila fatirus samawati wal ard alimil ghaibi wasyahada subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh madamatis samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umur walidaina wa khususan umur Madinatus Sabang, wa khususan umur Madinatus Sabang madamatis samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik li Madinatis Sabang, Allahumma barik li Madinatis Sabang, wa barik ahliha, wa barik li ulamatiha ya Allah. Allahumma ja'al hadza baladan Madinatus Sabang aminan ya Allah, aminan ya Rahman, aminan ya Rahim, warzuq ahlaha minas samarat man amana billahi wal akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wal dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada di dunia ini hanya mampir, hanya musafir. Do the best, you find the best. Berbuatlah terbaik dari sisa-sisa umur yang masih Allah berikan untuk kita, agar kita bahagia kelak di akhirat nanti. Ikhwatal iman, alhamdulillah, hari ini adalah puncaknya. Selama 10 hari kita mencari ridhonya Allah, mencari cintainya Allah. Alhamdulillah, hari ini 10 Zulhijjah. Kemenangan ini disebut dengan Aidul Adha. Aidul dari kalimat ada yaudu, artinya back to basic. Tak kala kita kembali kepada Allah, bagaimana posisi kita? Kembali dalam ridhonya Allah, kembali setelah diampuni, kembali setelah diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam kecintaan Allah,
kembali dalam keadaan kedekatan diri kepada Allah. Kedekatan yang sangat baik adalah yang sangat terdekat disebut dengan kurban. Kurban dari kalimat qaruba, artinya mendekat, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini mana syar'i. Jadi kurban cara, pintu, thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya itu hikmah kurban. Yang pertama, bukti bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Mana bukti syukur kita kepada Allah? Ini ya Allah, kurban. Nikmat iman, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sampai detik ini jantung kita masih berdetak dengan normal. Bagaimana kalau jantung ini berhenti? Alhamdulillah, sampai detik ini ginjal kita masih sempurna. Allah belum cabut ginjal kita. Sampai detik ini mata, telinga, hidung, seluruh organ tubuh sehat walafiat. Tanda terima kasih atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Makanya kita berkurban di hari raya Idul Adha. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum ditambah nikmat itu. Bersyukur lagi ditambah anak, bersyukur lagi ditambah kebahagiaan, bersyukur lagi ditambah kesehatan, bersyukur lagi ditambah sakinah mawaddah warahmah, bersyukur lagi yasdad terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sering bersyukur kepada Allah, dan jamak daripada syukur cukup mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jamak daripada puji-pujian. Tapi sebaliknya ikhwatal iman, kalau kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari kita lahir sampai detik ini, berapa banyak nikmat sampai di jamak ni'am. Itu jamak daripada nikmat. Nikmat satu nikmat, nikmataini dua nikmat, ni'am jamak. Kalau kita tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna azab bila syadid, tunggu azabku sangatlah pedih. Maka tu ikhwatal iman, bersyukur kita kepada Allah. Kita bisa berjumpakan dengan Idul Adha tahun ini, yang semestinya Idul Adha ini kita bersama ayah ibu kita, tapi ayah ibu sudah berada di alam kubur. Yang semestinya kita berkurban bersama ayah ibu, tapi ayah ibu sudah berada di alam barzah. Maka itu ikhwatal iman, hikmah kurban yang pertama adalah bukti syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, nikmat kurban adalah bukti cinta kepada Allah. Mana bukti kita cinta? Maka itu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail membuktikan cintanya kepada Allah. Tak kala Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Ibrahim datang kepada Ismail, ya bunayya, kata-kata yang indah. Wahai anakku, wahai sayangku, ayah nak mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Kaifa tara, kaifa ra'yuka, bagaimana pendapatmu nak? Indah ikhwatal iman. Bagaimana pendapatmu? Ismail mengatakan, Abi, ayah, kalau ini benar perintah Allah, laksanakan. Allahu Akbar. Ismail dari kalimat sami'a, mendengar. Isma, dengarkan. Apakah kita bisa mendapatkan anak-anak seperti ini, ikhwatul iman, yang taat kepada ayahnya? Kita tidak tahu ikhwatal iman, apakah setelah kita meninggalkan dunia ini, apakah anak cucu kita masih menyembah Allah?
Maka itu ikhwatul iman, doakan anak kita, doakan anak kita. Doa ayah, doa ibu sangat mustajab kepada anak. Doakan anak yang terbaik. Jangan disumpah serapah ini anak. Ingat, ud'uni astajib lakum. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku. Jangan minta dengan setan, jangan minta dengan manusia. Dan ini perintah oleh Allah. Kalau ingin selamat, ingin bahagia, ingin sukses, sejahtera, selamat, meninggal husnul khotimah, ikuti aturan-aturan mainnya Allah yang ada pada Al-Quran dan hadis. Ikuti ikhwatul iman. Di antaranya Allah perintahkan, ud'uni, bermohonlah kalian, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah, mengadulah kepadaku, jangan kepada selainku. Astajib lakum, pasti kukabulkan. Tapi dengan catatan, antum muqinuna bi ijabah. Kalian harus pede, harus percaya diri, harus yakin doa diijabah. Iza amilta ma urid ataituka ma turid. Kata Allah dalam hadis kursi, hai hambaku, kalau kalian mengikuti perintah-perintahku, laksanakan perintahku. Aku perintahkan kalian berkurban, berkurban kalian. Aku perintahkan puasa, kalian berpuasa. Aku perintahkan sholat, kalian sholat. Insya Allah, a'taituka maturid. Maka segala hajat, cita-cita, keinginan akan dikabulkan oleh Allah kalau kita benar-benar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mana bukti cinta kita? Nabi Ismail, alhamdulillah. Makanya namanya Ismail, Isma, dengarkan. Bagaimana kalau anak kita suruh anak kita? Apakah anak kita akan mendengar, patuh kepada kita, ikhwatul iman? Maka itu bagi ayah ibunya yang masih hidup, servis ayah ibu, layani orang. Ayah membesarkan kita agar kita bisa hidup. Beda tak kala kita merawat kedua orang tua kita merawat dia untuk mengantarkan kematian. Maka itu ikhwatul iman yang masih punya ayah ibu, berbaktilah kepada orang tua. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses, jangan mimpi menjadi orang selamat dunia akhirat kalau dia durhaka dengan orang tua. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, bisnis, kegiatan kita, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang. Ridha Allah fi ridha walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Wasuktu wa fi sukti walidadin. Dan kemarahan Allah itu ada pada kemarahan orang tua. Maka itu hati-hati, mereka yang durhaka kepada orang tua itu langsung diazab di dunia. Ada dua azab yang langsung di dunia, tidak tunggu nanti setelah kita wafat. Yang pertama, mereka yang durhaka kepada orang tua akan diazab di dunia. Jangan mimpi dia menjadi orang hebat dan sukses kalau durhaka dengan orang tua. Inilah waktunya. Setelah ini pulang, datangi orang tua, minta maaf, minta ridhonya, minta doanya. Karena doa ayah, doa ibu sangat amat mustajab. Yang masih punya ayah ibunya, layanilah benar-benar. Kalau ingin meninggal husnul khatimah. Maka itu ikhwatul iman, kita masih hidup, hayat masih dikandung badan, jantung masih berdetak. Marilah kita memperbaiki diri. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, ikhwatul iman. Semua yang hadir di lapangan ini adalah manusia. Manusia bahasa Arabnya al-insan. Itu disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Sumiyal insan fanasya, dikatakan manusia karena manusia itu tempat lupa. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan.
Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan ayah ibu kita namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan para pemimpin-pemimpin kita namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan masyarakat kita namanya. Kalau nggak salah, nggak lupa, bukan anak kita namanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti berdosa, pasti khilaf. Dan sebaik-baiknya yang pasti berdosa, pasti khilaf adalah at-tawwabun, kembali bertaubat. Minta kepada Allah, ya Allah, beri kepada hamba kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput hamba, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa hamba sebelum taubat hamba kau terima. Jangan kau panggil hamba sebelum kau ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba. Jangan kau cabut nyawa hamba, ya Allah, sebelum urusan dunia selesai. Maka itu ayah ibu, kematian tidak ada yang tahu. Bagatatan, datangnya sekonyong-konyong. Tidak ada yang tahu jadwal kematian. Kalau tahu, pasti kita akan bersiap-siap. Mastur, misteri, dirahasiakan oleh Allah. Maka itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, wasiat tinggalkan untuk anak cucu. Banyak wasiat untuk anak cucu. Karena kematian tidak tahu kita kapan dan di mana. Maka itu doakan anak kita, agar anak kita bersih seperti Nabi Ismail. Anak sebagaimana orang tuanya. Anak tidak jauh sifatnya dari kedua orang tuanya. Maka itu doa ayah, doa ibu sangat amat mustajab. Minta doanya. Yang dagangannya tidak berhasil-hasil, yang usahanya jatuh bangun, minta doa kedua orang tua, minta restunya, berbaktilah kepada orang tua. Mudah-mudahan Idul Adha ini kita bisa saling memaafkan di antara ayah, ibu, dan anak. Mungkin ada masalah keluarga yang tidak sanggup dimaafkan. Mudah-mudahan ini, tanggalkan gengsi, tanggalkan keangkuhan diri. Ini bukan soal kalah menang. Minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada keluarga, minta maaf kepada teman, saudara. Ini bukan soal kalah menang. Ini persoalan besar. Kalau ingin meninggal husnul khatimah, ingin selamat di akhirat nanti, cari mereka yang pernah kita zolimi, cari mereka yang pernah kita sakiti, cari mereka yang pernah kita tipu, minta maaf di dunia. Karena yang kedua, yang azab langsung diterima, belum meninggal langsung diazab, adalah doa-doa mereka yang terzolimi. Doa-doa orang yang terzolimi, lisannya digenggam oleh Allah, doanya mustajab. Walau kana kafir, walaupun orang yang terzolimi itu orang kafir, kalau dia dizolimi, dianiaya, dikhianati, maka doanya menembus arsy-Nya Allah. Hati-hati ikhwatal iman dengan orang-orang yang terzolimi. Inilah waktunya. Sebarkan melalui WhatsApp, minta maaf. Tugas kita hanya berusaha minta maaf. Hasil hanya di tangan Allah. Teruslah berusaha untuk berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, hikmah kurban adalah bukti hamba Allah yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa senang beribadah, senang berkurban. Wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak 2 dan 3. Barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang layak. Semua kebutuhannya Allah cukupi, ikhwatal iman. Don't worry, jangan takut. Allah Ghaniyun, Maha Kaya. Allah Mughni, yang mengayakan. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang memberikan segala-galanya. Allah Khaliq, pencipta alam semesta. Sabang ini ciptaan Allah, ikhwatal iman. Tubuh kita, jantung, ginjal ciptaan Allah. Allah Malik, pemilik alam semesta. Semua kekayaan alam yang ada di Sabang,
Ini adalah miliknya Allah. Allah Rabbun, Rabbai Rabbi, Allah yang mengatur alam semesta ini. La tataharrak illa bi'izni. Tidak ada yang bergerak satupun di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah, izin Allah, izin Allah. Walau ana ahla qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa aqasnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kalau seandainya penduduk kota Sabang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit. Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Ikan yang ada di tengah laut akan merapat ke kota Sabang. Kalau masjid hidup dengan zikir, istighfar, salawat, pengajian hidup, semua masjid ini hidup, insya Allah Allah berkahi kota Sabang. Allah jauhkan kota Sabang dari musibah, bencana, malapetaka. Maka itu ikhwatul iman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Perhatikan kalimatnya, istinna. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, merekalah yang memakmurkan rumah Allah. Allah menyebut masjid dengan buyut, jamak daripada bait. Baitun satu rumah, baitani dua rumah, buyut. Dalam hadis qudsi Allah menyatakannya, inna baiti fi adi al masjid. Sesungguhnya rumahku di muka bumi ini adalah masjid. Ahbabi Umar bait, para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumahku. Man arada ayyazurani fayazur bait. Barang siapa yang ingin berjumpa denganku, yang ingin curhat denganku, yang ingin mengadu setiap masalahnya, hutang piutang, penyakit, masalah keluarga, masalah anak kena narkoba, fayazur bait, kata Allah, hendaklah dia datang ke rumahku. Kita buka tafsirnya, kita buka penjelasannya. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, yang benar-benar ingin selamat bahagia dunia akhirat, yang ingin meninggal husnul khatimah, yang ingin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, yang ingin bangkit bersama Rasulullah, yang ingin masuk dalam surganya Allah, yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yang ingin masuk surganya Allah, yang ingin sukses, kaya, selamat, sehat, dunia, akhirat, mereka lah yang memakmurkan rumah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, hikmah kurban. Insya Allah sebelum darah jatuh ke tanah, diampuni dosa-dosa kita. Setiap bulu-bulunya pahala. Dan hewan kurban insya Allah akan menjadi saksi, akan datang di hari kiamat nanti membela-bela kita, menjadi saksi, tapi dengan catatan semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Maka itu ikhwatul iman, sekarang kita lihat jamaah haji berbondong-bondong di tanah suci. Maka itu bagi jamaah yang ingin menunaikan haji dan umroh, luruskan niat sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalimat puasa tidak ada lillah, kalimat sholat tidak ada lillah, tapi khusus haji dan umrah lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, berarti dalam ibadah haji dan umrah bisa membuat kita ria. Maka itu disunahkan sebelum kita berangkat ada namanya walimatus safa, istilah bahasa Aceh kenduri, ada zikir dan doa. Luruskan niat semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Kemudian bagi jamaah haji yang pulang dari tanah suci, tugasnya
Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Bagi jamaah haji yang pulang ke tanah air, tugasnya fazkurullah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Fa idza qadaitum, fa maka wa itu dan, apabila ibadah haji telah ditunaikan, maka perbanyaklah mengingat, berzikir kepada Allah. Salat zikir, ngaji zikir, segala amal ibadah disebut dengan zikir. Apa itu zikir? Zikir itu artinya menyebut Allah, lalu mendekat diri kepada Allah. Menyebut-nyebut, membangga-banggakan Allah, lalu mendekat, tidak menjauh. Kata iman, orang yang berzikir tidak mungkin jauh dari Allah. Orang yang berzikir tidak mungkin jauh dari masjid. Orang yang hobinya berzikir semakin dekat dirinya kepada Allah, semakin senang ibadah, semakin senang bersedekah, semakin senang menolong. Itulah maknanya zikir. Kemudian puncak haji adalah Arafah. Al-Hajju Arafah, kata baginda Rasul. Bagi jamaah haji dikumpulkan 9 Zulhijjah di Arafah. Itu puncak haji. 7 juta manusia dari semua golongan lapisan masyarakat, hitam putih, kaya miskin, berkumpul. Yang sakit pun dibawa ke Arafah, yang stroke pun dibawa ke Arafah. Semua wajib ke Arafah. Ini berarti tanda umat harus bersatu. Bagi jamaah haji yang pulang dari tanah suci, tak kalah berada di tanah airnya, tugasnya menjadi dutanya Allah untuk memperdamaikan umat, untuk menyatukan umat, siapapun golongannya, Muhammadiyah, NU, Tabligh, Wasliyah, alaikum bil jamaah. Wajib kita berjamaah, bersatu bersama, saling gotong royong, saling membangun, saling tolong menolong, saling cinta karena Allah, saling menutupi aib karena Allah, saling menghormati karena Allah. Siapakah orang beriman? Orang sudah dikatakan beriman kalau dia saling cinta karena Allah, saling mendukung, saling mendamaikan, saling menutupi aib karena Allah, saling merangkul, saling mendamaikan karena Allah. Ini sudah dikatakan orang-orang beriman. Hajinya disebut dengan haji mabrur, dan inilah yang disebut dengan dutanya Allah. Makanya bagi Pak Haji yang pulang dari sana, tugasnya mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh dengan talinya Allah, jangan bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Semua kita ingin masuk surganya Allah, ayah bunda. Semua yang hadir ingin masuk surga. Kita ingin semua yang hadir hari ini masuk rombongan seperti ini. Karena dalam Al-Quran dikatakan, tak kala kita masuk surga, kita beramai-ramai seperti ini. Diusir oleh Allah ke dalam surga beramai-ramai bersama para pejabat-pejabat kota Sabang, masyarakatnya, ulamanya, umaranya, semua bersama-sama masuk dalam surganya Allah. Nanti yang terakhir, mereka masuk surga nafsi, sendiri-sendiri. Kenapa masuk surga sendiri-sendiri? Ternyata dia transit di neraka. Maka itu alaikum bil jamaah, wajib atas kita untuk berjamaah, bersatu bersama. Karena haji itu ada 3 panggilan. Yang pertama, haji adalah panggilan Nabi Ibrahim. Ini disebut dengan haji mabrur. Bagaimana tanda-tandanya haji mabrur? Tanda-tanda haji mabrur, ba'da roja'a ila biladihi, ketika dia back to country, tak kala dia pulang ke tanah air, ada hijrah, ada perubahan. Yang dulunya pelit, setelah pulang haji senang bersedekah. Maka itu ayahanda bunda ikhwatal iman, haji itu berat mempertahankannya, berat. Jangan main-main ikhwatal iman. Yang sudah pulang haji, tidak ada lagi cerita bagi laki-laki sholat di rumah. 5 waktu berjamaah di masjid. Yang pulang haji, nggak ada cerita lagi merokok. Ini yang merokok, wajib berkurban. Merokok sanggup, beli HP iPhone sanggup, beli mobil sanggup, berkurban nggak sanggup.
Bagi perokok wajib berkurban. Kalau enggak, jangan ikut sholat Aid. Jangan dekat-dekat dengan musola kami. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Bagi perokok, dan mohon bagi perokok, tolong dibekam. Dibekam. Itu bahaya sekali perokok kalau nggak dibekam. Silakan merokok sampai mati, silakan. Tapi jangan lupa bekam. Ibunda, doakan suami anak. Setiap habis sholat minta kepada Allah, ya Allah, angkat, cabut seluruh kenikmatan-kenikmatan haram pada tubuh suami anak-anakku. Tancapkan pada suami anak-anakku kenikmatan halal, sehingga suami anak kita senang ibadah, senang ke masjid, senang berzikir. Doa ibu untuk suami sangat mustajab. Begitu juga suami, doakan istri agar istri kita menjadi istri yang soleha, istri yang terbaik, yang the best of the best in the world. Istri yang terbaik adalah istri yang membantu suaminya beribadah. Istri yang terbaik, istri yang membantu suaminya berdakwah. Istri yang terbaik adalah istri yang taat kepada suami. Selama suami di jalan Allah, istri wajib taat. Tapi kalau suami sudah mengajak maksiat, tidak wajib ditaat. Ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, tidak ada kalimat taat, langsung uli amri minkum. Artinya apa? Selama pemimpin, dari pemimpin rumah tangga sampai ke atas, selama pemimpin taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wajib kita taat. Yang kedua, haji itu panggilan setan. Tidak ada perubahan. Semakin parah pulang haji. Maka itu ayahanda, ikhwatal iman, bagi mereka yang sudah pulang haji, pertahankan haji itu. Berat. Tidak ada lagi pakai celana pendek, nampak aurat. Tidak ada lagi salaman dengan yang bukan muhrim. Tidak ada, ikhwatal iman. Dia sibuk memperbaiki diri, sibuk ibadah, sibuk zikir, sibuk bersedekah. Dia sibuk memperbaiki diri, tidak tertarik mencari aib orang lain. Dia tahu hidupnya bukan di sini, tapi di sana. Dia ingin di akhir hayatnya berkah. Yang terakhir, haji itu adalah panggilan Allah bagi jamaah haji dan umrah yang meninggal di Madinah. Insya Allah dikebumikan di Baqi. Dan barang siapa yang dikebumikan di Baqi, insya Allah akan dapat syafaat dan terhindar dari azab kubur. Ila ibadil musafa, inilah hamba-hamba pilihan. Laidul qadar ila doa. Tidak ada bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa dari hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang taat kepada Allah. Minta doa. Siapapun yang kita jumpa, minta doanya. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Kita tidak tahu di mana, kapan doa itu dikabulkan. Maka itu ikhwatal iman, kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup ini, yang sekarang antriannya 32 tahun, ikhwatal iman, 32 tahun antrian haji, minta kepada Allah dengan doa. Habis sholat doa, ya Allah, jangan kau cabut nyawa hamba sebelum hamba menunaikan ibadah haji, ya Allah. Doa. Allah malu kalau seandainya kedua tangan turun dengan sifrah kosong, kecuali Allah ijabah. Tapi ingat, kita harus yakin, harus pede, doa kita diijabah. Teruslah berdoa, ikhwatal iman. Doa ini bukti kita seorang hamba. Doa ini bukti kita orang lemah yang tidak ada daya dan upaya. Maka itu kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Sekali lagi ikhwatal iman, jangan minta dengan manusia, jangan minta dengan setan. Mintalah kepada Allah. Mari sama-sama saatnya kita, insya Allah, mudah-mudahan insya Allah hari ini menjadi hari yang terbaik.
Mudah-mudahan hari ini Idul Adha yang terbaik selama kita hidup. Kalau ini Idul Adha yang terakhir, ini kurban terakhir, saya doakan, khatib doakan semua yang hadir meninggal syahid semuanya. Meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan terbaik, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan beristighfar, meninggal dalam keadaan bersalawat. Maka itu ikhwatal iman, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Walladzina hum 'anil lahwi muqridun al-mu'minun. Siapakah penghuni surga Firdaus? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Bagaimana cara sholatnya khusyuk? Makanya dalam sholat harus tenang. Kalau sudah tenang dalam sholat, maka lahirlah khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi muqridun. Penghuni surga Firdaus adalah mereka yang menjauhi perbuatan sia-sia. Hati-hati ikhwatal iman, setiap detik akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak ada yang sempurna. Sekali, tidak ada yang sempurna. Kita masih hidup, insya Allah Idul Adha hari ini membuat hidup kita semakin berkah, dan mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.